Kalau boleh jujur itu motor yang aku pakai itu persis banget sama motor papa aku dulu gitu. Jadi dulu tuh kita kemana-mana gonceng 4. Jadi itu scene-nya jedot-jedotin kepala gitu di pintu. Oke, nambah satu PR. Nambah satu PR yang PR saya udah capek. Tetep pakai, Pak. Cuma aku kayak gini jadinya, ngerti gak? Kalau untuk aku sih pastinya ada sih, dan untuk aku pribadi sebenarnya pas awal-awal tuh lumayan agak overthinking lagi gitu. Cuma aku berusaha untuk oke, relax gitu, karena kalau Kak Regas nih gimana ya, dia cukup unik sih, karena kalau untuk karakter aku pribadi kan karakter aku tuh dinamis gitu, dan oleh karena itu punya pergerakan yang sangat banyak gitu, kayak nggak pernah stay di tempat, jadi kayak jalan-jalan atau kadang-kadang garuk-garuk atau tiba-tiba matanya mengernyit dan lain-lain gitu. Jadi ada banyak hal yang mengharuskan aku kayak nggak bisa nggak abis line ini kamu jadinya garuk-garuk gitu, abis line ini kamu pergi ke sini, abis line ini kamu coba coba pokoknya banyak hal gitu, kayak hal-hal detail yang kadang-kadang aku kayak aku inget gak ya? Aku bakal inget gak ya apa yang diminta sama Kak Regas gitu. Tapi setelah saat itu aku jadi ngerasa ya aku bener-bener kenal sama sekeliling dan lain-lain, dan itu menurut aku jadi membuat karakternya jadi semakin hidup juga. Jadi aku nggak pernah kayak merasa aku kayak menghafal gerakan aku setelah ini, gerakan aku habis ini apa gitu-gitu. Tapi aku bener-bener kayak masukin ke dalam alam bawah sadar aku kalau mungkin emang nggak semuanya perfect, tapi aku akan bisa melakukan yang terbaik apa yang diinginkan oleh Kak Regas gitu. Tapi untungnya semuanya berjalan dengan lancar gitu, karena awal-awal aku sempat lumayan agak kesulitan gitu, karena ya pertama aku harus menghafal bahasa yang aku nggak ngerti sama sekali, menggunakan bahasa Jawa. Terus Muklas tuh kalau ngomong tuh bener-bener cepet banget, jadi kadang aku bahkan ngomong mungkin lebih cepat daripada jalan pikiran aku sendiri saat itu. Terus pergerakannya banyak, terus melakukan hal-hal yang menurut aku sebenarnya sangat jarang aku lakukan di kehidupan aku sehari-hari gitu. Jadi PR-nya lumayan banyak, tapi alhamdulillah bisa bisa lancar, terus berkat orang-orang di sekeliling aku yang menurut aku juga keren-keren banget gitu. Jadi aman semuanya. Aku melihat Regas, dan makanya aku tadi bilang aku kagum sama dia. Dia itu anak masih umur segitu, masih muda gitu, tapi dia bisa membuat film ini dengan kedalaman yang sangat luar biasa gitu. Ada banyak layer di film ini. Ditonton oleh anak umur 13 tahun, masuk. Ngerti gitu. Di umur sampai orang yang umur yang udah tua pun juga nonton ini, dia mendapatkan juga kedalaman. Itu terbukti saat waktu lagi press conference. Itu ada beberapa wartawan sampai wartawan senior dia bertanya sangat sangat antusias banget gitu pertanyaannya. Persis pertanyaannya adalah soal kenapa ring light itu ada di situ. Mungkin gak semua orang menganggap itu adalah sebuah semiotika gitu kan. Nah, dia bertanya itu, dan Regas menjawab, itu seperti sebuah monster, dia bilang gitu. Nah, itu yang sosok yang ada, tapi ya itu yang membuat teror terus menyeramkan gitu. Yang sekaligus juga bisa membuat orang terbuai dengan cahayanya, gemerlapnya gitu kan. Di dunia maya itu yang semuanya harus serba indah, tidak boleh ada cacat sedikit pun gitu kan. Gitu. Yang kontras dengan kehidupan nyata di permukaan yang melihat ya kehidupan nyata tidak seindah itu gitu kan. Ini kan masalah perspektif pandangan setiap manusia kan beda-beda gitu kan. Nah, Regas bisa memberikan itu gitu. Jadi penuh dengan layer-layer kedalaman daripada simbol-simbol di film ini gitu. Nah, memang nggak cukup nonton sekali. Aku kan nonton kayak 4 kali masih aja nemuin hal baru gitu. Aku nonton 4 kali perasaannya masih sama gitu. Jadi ya memang itu nggak bisa ditonton sekali, harus beberapa kali ditonton.
Menurut aku sosial media itu banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapetin, kita bagikan gitu. Tapi tidak jarang juga bisa jadi bumerang sendiri gitu, atau bahkan mungkin jadi panah beracun gitu untuk sebagian orang gitu, karena cepat banget informasi itu bisa kita dapetin. Mungkin kalau dulu sebelum ada sosial media kan, misalnya kalau mau mengabadikan momen atau apa tuh prosesnya panjang banget, apalagi misalnya kayak dulu kamera film gitu harus nyuci dulu dan lain-lain gitu. Tapi sekarang kayak kita rekam 1 detik kemudian aja bisa udah ke-upload dan mungkin bisa dijangkau sama jutaan orang gitu. Jadi emang ada banyak hal-hal baik yang bisa disebarkan, tapi terkadang juga ada banyak framing-framing yang terkadang justru bisa membuat kehidupan orang menjadi menjadi hancur gitu. Belum tentu apa yang terjadi di sosial media, apa yang beredar di sosial media adalah kejadian yang sebenar-benarnya, dan bagaimana sosial media itu bisa dengan mudahnya untuk memelintir sesuatu gitu. Ya karena sekarang zaman sudah semakin canggih, teknologi juga udah semakin canggih, jadi ya bukan salah di sosial medianya sebetulnya. Tapi salahnya adalah bagaimana kita yang penggunanya. Gitu kan, mungkin sudah bisa tanpa disadari mungkin sudah menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan untuk membuat sebuah penilaian terhadap orang, menyalahkan dan penghakiman gitu loh. Padahal nggak perlu dinilai juga, dan nggak mesti juga semuanya itu semuanya harus terlihat sempurna dan baik, enggak. Kita perlu belajar melihat keindahan dari ketidaksempurnaan itu gitu. Pas pertama kali ngeliat hasilnya kata Angga tadi, penuh hatinya gitu loh. Kita merasa bahagia, ngerasa bersyukur terlibat di film ini, dan merasa berterima kasih film ini dibuat gitu. Jadi lengkap lah rasanya gitu. Dan aku udah nonton beberapa kali filmnya, aku nggak pernah menempatkan diri aku sebagai pemain gitu loh. Maksudnya pemain nontonin film aku gitu, karena aku ngerasa filmnya itu bener-bener Karegas tuh membuat filmnya sangat dekat sama kita, kayak serealis mungkin. Jadi aku pun yang nonton, walaupun aku main di situ, aku lagi nggak berasa lagi nontonin aku main. Iya bener. Lagi nontonin orang aja gitu, emang orang lagi berada dalam dunianya gitu. Waduh, aku tidak bisa bilang seperti itu. Kayak kita membuat karya ini bersama itu tidak ada intensi untuk ambisi, tujuannya untuk sampai masuk ke festival, masuk nominasi, bahkan sampai ke Oscar gitu, kita nggak berpikir sampai ke sana. Yang penting adalah kita menikmati setiap proses dan cintai prosesnya itu gitu. Tapi kalau setelah selesai kan ya kita serahkan kepada semesta ya, membawa ini kemana gitu. Karena ini bukan hanya film tapi ini cahaya. Dan semakin ini diapresiasi di setiap festival gitu ya, itu menjadi sebuah kebanggaan buat kami, karena cahaya ini akan semakin meluas dan semakin bisa meningkatkan kesadaran spiritual untuk orang-orang banyak gitu. Aku Angga Yunanda berperan sebagai Muklas di Budi Pekerti. Dan saya Dwi Sasono berperan sebagai Pak Didit. Jangan lupa buat nonton film Budi Pekerti mulai tanggal 2 November di bioskop kesayangan kalian.